Ya mungkin hampir kita sama ketahui deh. Kalau sudah mulai minggu kedua, itu sudah mulai sering tuh ada bukber. Buka bersama. Ada nanti buka bersama divisi, ada buka bersama direktorat. Kebetulan saya mudik tuh tidak merasakan yang istilahnya apa ya, pamer paha ya, padat merayap tanpa harapan. Tidak merasakan. Karena My Podcast, My AC. Marhaban ya Ramadan, tetap strong selama bulan Ramadan. Selamat datang di podcast Ramadan kita kali ini. Kita bakal ngobrol santai tentang bagaimana caranya kuat menjalani bulan Ramadan tanpa mengorbankan semangat kerja. Dan pastinya kita bakal mendapatkan insight yang menarik dari narasumber kita berikut ini. Betul banget Mas Fata. Buat kalian yang merasa lemas atau pengen tetap produktif selama bulan Ramadan, tetap stay tune ya. Karena kita bakal dapat tips menarik dari narasumber kita hari ini. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Kita sudah kedatangan Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Asuransi AC Indonesia, Bapak Emil Izzat. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah bergabung di podcast kami. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah masih tetap produktif kan Pak hari ini? Insya Allah, walaupun puasa, ya kita harus tetap menjaga produktivitas. Oke, alhamdulillah. Pak Emil, mau tanya dikit nih. Banyak orang yang merasa tantangan di dalam puasa ini adalah menjaga produktivitasnya. Gimana sih Pak kiat-kiatnya cara Pak Emil sendiri untuk tetap produktif meski energinya terbatas? Baik, sebenarnya sih memang kita harus mengetahui eksistensi puasa itu sendiri. Ya syukurnya sih kita bergerak di bidang jasa memang. Jadi memang tidak terlalu mengandalkan energi dalam kita bekerja. Sehingga memang seharusnya ya secara kalkulasi ya kita memang harus produktif di bulan puasa ini. Beberapa kiatnya mungkin ya kita memang harus bisa mengatur tingkat urgensitas pekerjaan sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dirasa kurang perlu, kita harus bisa susun tingkat urgennya, kemudian mana yang perlu konsentrasi tinggi, mana yang perlu konsentrasi rendah, sehingga dalam Ramadan itu kita bisa tetap fokus. Selain produktivitas kerja nih Pak, kan kesehatan mental dan fisik itu penting banget ya selama Ramadan ini. Ada nggak nih tips dari Bapak untuk kita tetap fit dan fokus selama bulan Ramadan? Kalau untuk tetap fit dan fokus, memang kita harus lihat kembali ya puasa itu ya. Mungkin puasa itu kita hanya mengatur pola makan, bukan kita mengurangi makan. Ada sebagian orang yang malah kadang di bulan puasa itu makannya malah lebih banyak. Gitu. Jadi ada sebagian orang mungkin yang biasa makan 3 kali, makan tetap 3 kali. Tapi hanya mengatur pola makan, mengatur pola tidur. Jadi tadi bagaimana tipsnya untuk kita bisa fit dan fokus selama Ramadan, ya tentunya kita harus melihat juga sunnah dari puasa itu sendiri. Rasulullah memang mengajarkan kepada kita untuk yang pertama tadi sahur. Nah, itu memang penting karena memang dalam sahur itu kalau dari sisi keagamanya mungkin kita bisa melihat keberkahannya. Tapi di sisi lainnya adalah itu pengganti sarapan kita. Kita mempercepat sarapan kita mungkin 1-2 jam. Ya kita harus jaga juga gizi seimbang di dalam sahur tersebut untuk itu bisa menjaga kita untuk bisa tetap fokus. Dan juga kita harus lihat sunnah-sunnahnya juga sahur. Rasulullah sangat menganjurkan untuk sahur. Tapi bukan sahur yang sembarang sahur. Salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah adalah sahur yang diakhirkan. Sahur yang diakhirkan itu adalah sahur yang mendekati di subuh. Sehingga memang apa yang kita makan itu juga akan menjadi energi kita pengganti sarapan setidak-tidaknya. Seperti biasa, kita biasa sarapan jam 6, ini jadi sarapannya jam 5. Ya, kemudian kita harus juga jaga pola sahur kita. Yang mana kita harus cukup minum, kemudian cukup karbohidrat, cukup serat, dan yang lainnya. Ya, mungkin itu akan bisa membantu kita untuk tetap fokus dalam melakukan pekerjaan. Di samping juga, ya seperti kita ketahui, jam kerja kita kan sebenarnya berkurang di bulan Ramadan ini.
Ya harusnya itu sangat meningkatkan produktivitas kita. Dengan jam kerja yang berkurang, kita harus tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Harus tetap selesai seperti biasa. Mungkin Ramadan kali ini itu bisa jadi contoh yang bisa sangat konkret karena apa? Satu Ramadannya itu bertepatan dengan 1 Maret. Nah, jadi nanti akan kelihatan tuh selama Ramadan, berarti kalau mudah-mudahan Ramadan sampai 30 ya. Nanti akan 30 Maret juga. Jadi kita akan lihat hasil kerja kita selama bulan Ramadan ini bagaimana kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Untuk kita, untuk kami, untuk saya terutama ya, yang mungkin di back office, ya mungkin produktivitas kami yang mungkin tidak boleh turun. Karena apa? Ya satu, ya pekerjaan tidak berkurang selama Ramadan, harus tetap dikerjakan juga. Laporan juga tidak ada yang diundur karena bulan Ramadan. Kalaupun ada nanti pada saat bulan hari raya karena bertepatan dengan hari libur. Oke, menarik banget nih ya topiknya. Nah, Pak, kan banyak nih yang orang-orang tuh yang merasa dia tuh kesulitan memaksimalkan ibadah ketika dia bekerja nih, Pak. Menurut Pak Emir sendiri, bagaimana caranya ketika kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal tanpa mengganggu pekerjaan? Baik, Mas Fatah. Ya mungkin saya sedikit meluruskan sih ya. Intinya sih kita tidak boleh memisahkan antara ibadah dan pekerjaan. Karena apa? Karena pekerjaan itu adalah bagian dari ibadah. Kita bekerja, itu malah ada hadisnya. Saya mohon maaf nggak hafal hadis ya. Itu ada hadisnya yang mengatakan yang artinya kurang lebih seperti ini. Ini terutama buat laki-laki ya, apalagi buat perempuan. Nah, buat laki-laki. Jadi kalau kita berangkat dari rumah dengan niat bekerja untuk ibadah, mencari nafkah buat keluarga kita, dan qadarullahnya terjadi sesuatu, kita dianggap jihad, meninggal. Karena apa? Itu bagian dari ibadah. Jadi yang pertama tadi adalah kita tidak boleh memisahkan antara pekerjaan dengan ibadah. Dengan kita merasa bahwa pekerjaan kita adalah ibadah, maka setidak-tidaknya kita tidak merasa bahwa ibadah kita kurang. Baru yang kedua adalah mungkin ibadah yang dimaksud Al-Fatah tadi, ibadah yang langsung seperti membaca Al-Quran atau mengaji atau yang lainnya. Ya harusnya kita merasa sangat bersyukur, terutama ya, kalau kita di ACI ya, bagaimana fasilitas disediakan sholat berjamaah, diikuti oleh direksi kita, pihak gedung juga menyediakan setiap Rabu dan Rabu, Kamis, Jumat untuk sholat berjamaah. Kemudian ini juga salah satu fasilitas-fasilitas yang sangat memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah kita. Dan juga adalah bagaimana lingkungan kita. Lingkungan kita di masjid, hampir setiap Isya mungkin akan penuh. Itu akan membuat kita akan menjadi semangat untuk beribadah. Jadi kuncinya untuk kita memaksimalkan ibadah dalam Ramadan ini adalah memang time management. Karena apa? Ya puasa itu sendiri memang mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengatur time management kita dengan baik. Setelah sebulan penuh kita dilatih. Karena bulan Ramadan ini kan salah satu bulan tarbiyah. Hampir sebulan penuh kita dilatih untuk kita bisa sahur. Kalau yang bersama keluarga kita bisa sahur jam 4:30. Kalau bisa diakhirkan, kemudian kita berbuka. Gak usah ditunggu, pasti semuanya hampir seluruh umat manusia akan berbuka pada saat maghrib. Tidak ditunggu-tunggu lagi. Kalau kita tidak puasa mungkin ada yang makan malamnya jam 8, ada yang jam 10, bisa sakit mah segala macam gitu kan. Tapi di puasa ini malah kita bisa memaksimalkan itu. Dan jangan lupa, semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari ibadah. Bagaimana kita sahur, itu ibadah. Bagaimana kita berbuka tepat waktu, itu ibadah. Jadi istilahnya ibadah-ibadah itu memang bisa kita lakukan sejalan dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya di samping juga ya mungkin kita bisa tambahkan ibadah-ibadah tambahan. Ya contohnya mungkin kita ada pengajian, ada kultum. Ya di situ kita bisa mendapatkan tambahan ceramah, gitu kan. Mungkin di sisa-sisa lain kalau kita lagi di ruangan, lagi tidak ada kegiatan, kita bisa coba tilawah Al-Quran. Ya mungkin itu tambahan-tambahan. Tapi intinya adalah ibadah besarnya kita tetap lakukan sehingga kita sangat yakin bahwa dari jam 8 kita di kantor sampai dengan jam 3 atau setengah 4 itu adalah ibadah. Oke. Pak Emir, Ramadan itu kan sering dijadikan momentum untuk membiasakan kebiasaan positif ya.
Nah, gimana caranya biar kita itu konsisten melakukan kebiasaan positif itu bahkan setelah Ramadan itu selesai? Gimana, Pak? Baik, Mbak Putri. Hmm. Konsisten. Ini kembali kuncinya adalah konsisten. Tadi saya sampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pembelajaran. Konsistensi itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ya, kita sebagai umat muslim, rukun Islam kita ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Yang kedua, 3 dan 4 ini memerlukan konsistensi yang berkepanjangan. Yang 1 dan 2 aja yang mungkin sifatnya hanya one shot. Syahadat sekali, haji juga sekali. Yang 3 ini adalah konsistensi. Tidak ada titik, bahasanya tidak ada titik kulminasi atas mungkin. Kapan kita berhenti sholat, kapan kita berhenti puasa, kapan kita berhenti zakat. Ya mungkin kalau sholat, kalau kita sudah usianya 40 tahun, kalau kita sudah tetap sholat dari umur 7 tahun, bisa kebayangkan kan udah berapa ribu kali kita sholat. Itu konsistensi. Jadi memang secara tidak langsung ini adalah pembelajaran buat kita. Begitu dengan puasa. Mungkin saya yang udah di atas 40 tahun, puasanya mungkin sudah 30 tahun lebih, berulang-ulang seperti itu. 30 hari, 29 hari gitu. Jadi memang intinya adalah selama 1 bulan ini kita akan belajar untuk melakukan aktivitas-aktivitas, baik itu adalah aktivitas ibadah, terutama ibadah ya. Bagaimana kita bisa sahur, bagaimana kita bisa sholat, bagaimana kita sangat termudahkan untuk sholat. Ada sholat tarawih, secara tidak langsung kita akan sholat isya di masjid. Kemudian tadi sarannya kan sahur itu diakhirkan. Insya Allah kalau sahur diakhirkan kita bisa sholat ke masjid. Nah, insya Allah kalau sebulan kita bisa melakukan itu, ini akan menjadi pola yang akan mulai tertanam. Memang pada intinya adalah bagaimana cara kita menjaga konsistensinya. Bagaimana sebulan ini bisa tertularkan ke 11 bulan berikutnya. Jadi kalau kita memang bisa lihat dalam Islam itu seperti Ramadan. Dalam Ramadan kan juga ada yang ditunggu-tunggu itu malam Lailatul Qadar ya. Dalam seperti tadi konsistensi ya. Bukan berarti kalau kita sudah dapat malam Lailatul Qadar tahun ini, habis itu udah tenang. Tahun depan nggak perlu sholat, tahun depan nggak perlu puasa. Ya tidak seperti itu. Jadi memang ya mungkin dalam Islam itu memang sudah menjadi kondisinya seperti itu. Insya Allah kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, amin buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertahan tuh 11 bulan. Mulai dari nanti kalau dalam bulan Islam kan habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Bisa jadi mungkin udah mendekati nanti Rajab, Sya'ban itu iman kita udah mulai turun lagi tuh. Di situ nanti kita mulai lagi, nanti Ramadan refresh lagi. Jadi memang konsistensi ini memang sudah terpola. Kita bisa harus meyakini bahwa yang pertama ini adalah bulan tarbiyah. Jadi jangan kita hanya menjadi istilahnya generasi Ramadhani, di Ramadannya baik, tapi di luar Ramadannya enggak. Sama seperti haji, kalau orang pergi haji, ya baiknya haji itu setelah pulang haji, bukan saat hajinya. Di Ramadan juga seperti itu. Baiknya Ramadan itu adalah setelah Ramadannya. Bagaimana bisa teruji dari nanti setelah Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Ya mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah tahu nggak mungkin satu Ramadan bisa untuk menjaga sampai puluhan tahun. Kalau haji mungkin bisa. Satu haji itu untuk seluruhnya. Masih ada ibadah tambahan seperti umroh. Tapi kalau Ramadan ya mungkin ya cukupnya memang sampai 11 bulan. 11 bulan nanti ketemu lagi Ramadan, recharge lagi, ketemu lagi. Ya sama seperti sholat. Jadi memang untuk menjaga konsistensi itu memang harus disiplin. Tadi yang pertama ya, disiplin. Kita belajar disiplin dalam Islam, disiplin sholat. Sholat mulai dari kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya Allah juga tahu, ya kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa. Nggak bisa cukup satu sholat saja untuk bisa mengcover seluruh kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan dalam setiap sholat, dosa-dosa kita terampuni, dalam satu hari juga sudah terampuni seluruhnya, setiap harinya, begitu juga setiap minggunya. Jadi intinya kalau kita ingin menjaga konsistensi adalah, memang tadi yang pertama adalah niat. Kita harus coba luruskan niat kita, ibadah kita memang untuk Allah, sehingga memang
hasilnya juga akan kembali. Yang kedua tadi memang kita sempurnakan dengan ikhtiar. Ya memang harus ada paksaan dari diri sendiri, harus ada motivasi dari sendiri. Bagaimana yang Ramadan ini sudah kita bisa dapat, tidak sia-sia, bisa bertahan. Ya mungkin bertahap. Mungkin Ramadan ini tahan 4 bulan, syukur. Nanti Ramadan bulan tahun berikutnya bisa tahan 5 bulan. Kalau ketemu lagi tambahan, sampai nanti kita memang bisa bertahan sampai dari Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Berarti kuncinya konsistensi ya Pak ya? Nah, selain produktivitas dan ibadah, ini rasa kebersamaan dan solidaritas di tempat kerja juga hal penting nih Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana cara kita memperkuat kebersamaan kita, khususnya di lingkungan kerja kita nih, selama di bulan puasa? Baik, selama bulan puasa ya dengan sendirinya memang terbangun juga ya. Terbangun, ya mungkin hampir kita sama ketahui deh, kalau sudah mulai minggu kedua, itu sudah mulai sering tuh, ada bukber. Buka bersama. Ada nanti buka bersama divisi, ada buka bersama direktorat, dan nanti puncaknya juga kita akan ada buka bersama di seluruh kantor ya. Nah, di tanggal berapa nanti ya. Itu mungkin bagian-bagian dari kebersamaan kita. Bagaimana mulai dari IKK ada ngasih souvenir, nanti dari kantor juga ada ngasih souvenir. Itu juga bagian untuk meningkatkan kebersamaan. Ya memang momen Ramadan ini sangat dianjurkan dengan terpola sendiri. Bagi yang berkeluarga mungkin akhirnya bisa 2 kali sehari, mungkin mudah-mudahan kita bersama keluarga, paling tidak saat sahur dan saat berbuka. Bagi teman-teman di kantor, momen kebersamaan juga kita bikin sholat berjamaah, minimal sholat zuhur, kemudian juga kegiatan-kegiatan, nanti ada kegiatan di Ramadan, itu juga sangat membantu untuk momen kebersamaan. Ya memang bulan Ramadan ini kembali lagi menjadi bulan pembelajaran kita ya untuk meningkatkan kebersamaan. Di keluarga kita sudah bangun dan juga akan kita bangun karena ya kantor ini adalah bagian dari keluarga kita kan. Sehari-hari kita akan ketemu dengan rekan kerja, kita akan berinteraksi, kita akan selalu memberi dan menerima. Jadi untuk membangun kebersamaan itu harus seimbang ya, ada di kantor dan di rumah juga bersama keluarga. BTW nih Pak, Lebaran Pak Emir mudik nggak nih? Mudik. Saya mudik. Alhamdulillah. Nah Ramadan itu juga identik dengan mudik ya Pak? Iya. Pasti ada cerita seru dong selama perjalanan mudik. Nah bisa di-sharing nggak tuh Pak? Cerita seru selama mudiknya? Nah, kalau mudik, kebetulan saya mudik tuh tidak merasakan yang istilahnya apa ya, pamer paha ya, padat merayap tanpa harapan. Tidak merasakan, karena saya mudiknya di udara. Pulang, kebetulan saya kampung halamannya di Medan, jadi saya mudiknya naik pesawat. Ya memang beberapa hal yang menjadi pemikiran saya saat mudik ialah meninggalkan rumah, karena harus pulang ke kampung halaman, bertemu dengan sanak keluarga di Medan, di kampung halaman, kita harus meninggalkan rumah, meninggalkan kendaraan, segala macam. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Ya kalau cerita tentang mudik, ya karena beda ya mudiknya ya. Mungkin ada satu cerita yang agak saya masih ingat adalah, saya pernah mudik itu di tanggal 1 Syawal. Nah, jadi memang mudiknya setelah sholat. Ya. Nah, setelah sholat, jadi di tetangga dapat, saya silaturahmi dulu, kemudian saya ke airport untuk naik pesawat. Pesawatnya itu pesawat jam 11 sampai jam 10 ya. Jadi sama istri, sama keluarga, udah kita makan di airport aja ya, biar nggak repot, nggak usah masak lontong, karena kan nggak ada yang datang langsung berangkat. Ya udah langsung semangat. Dan ngebayangin nih di Soekarno-Hatta kan, ini mau milih apa nih, akan banyak pilihan ini kan, bisa milih sate khas Senayan, bisa milih Solaria gitu kan. Ya udahlah, berangkatlah kami ke airport dengan belum makan, karena siap sholat langsung salam-salam. Kebetulan mau ikut makan di rumah tetangga juga, takut nggak ngejar, berangkat ke sana. Begitu sampai di Soekarno-Hatta, waduh, rupanya setiap rumah makan itu ngantrinya 2 jam sampai 3 jam. Jadi yang berpikiran seperti kami itu ya mungkin seluruh orang yang mudik. Itu mungkin sampai sekarang masih ingat. Jadi akhirnya mau makan yang ini ngantrinya 3 jam, yang ini ngantrinya 2 jam. Ya akhirnya kami naik pesawat dengan tidak makan, ya makan yang seadanya aja, beli roti, beli makanan kecil, karena untuk makanan berat
ngantrinya 2 semua. jam sampai 3 jam. Itu mungkin masih membekas sampai sekarang pengalaman mudik ya. Di samping yang lain kalau naik pesawat ya paling delay yang lainnya. Tapi memang tadi concernnya sih itu kalau kita mudik ya kita harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan kendaraan. Gitu. Ya betul sih, memang kalau kita mudik tuh karena mobil kita biasanya kita tinggal, rumah kita tinggal gitu kan. Mungkin ada rasa khawatir di kita untuk meninggalkan harta benda kita untuk kembali ke kampung halaman. Tapi jangan khawatir. Jangan biarkan kekhawatiran kita ini mengganggu di perjalanan kita. Bener, ganggu banget tuh kalau mudik. Pasti kepikiran. Iya, pasti sejalan kepikiran dan kita nggak bakal tenang nih sampai kampung halaman. Dengan MyACI, perjalanan mudik dan rumah tetap terlindungi. Ada MyACI Pesona Mudik, mudik ceria tanpa khawatir bahaya. Dengan perlindungan hingga 40 juta rupiah, kamu bisa mudik dengan tenang hanya dengan Rp20.000 aja. Ada juga MyACI Gria Mudik. Rumah bebas ancaman, lebaran berkesan. Tinggalkan rumah dengan tenang, terlindungi hingga 50 juta rupiah, hanya dengan 30.000. Bersama MyACI, mudik makin ceria, rumah tetap aman, yuk asuransi sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Emir sudah berbagi cerita dan inspirasi nih dengan kita semua ke pendengar. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan terakhir Pak untuk disampaikan kepada pendengar podcast kita kali ini. Baik, beberapa pesan saya mungkin seperti yang disampaikan tadi bahwa puasa itu tidak membuat menjadi kendor. Karena apa? Kalau kita belajar sejarah, itu di masa Rasulullah, perang-perang itu malah berjalan di bulan puasa. Perang yang paling besar, Perang Badar, itu kalau tidak salah di tahun kedua atau tahun ketiga Ramadan. Bisa kebayang kan? Kalau kita puasanya hanya istirahat ke masjid tidur, bagaimana zaman dulu itu malah perang dan kita menang gitu. Jadi memang kadang puasa itu malah bisa meningkatkan produktivitas harusnya, mudah-mudahan. Jadi kita harus menjaga puasa itu adalah puasa yang benar. Yang paling penting tadi kita harus menjaga sahur. Sahur kita juga harus dijaga. Makannya juga pas berbuka tidak seperti orang kelaparan. Semuanya dimakan itu akan membuat kita menjadi malas. Kemudian tidurnya juga harus tetap cukup. Jadi memang bulan Ramadan ini memang bulan tarbiyah, seperti saya katakan tadi, bagaimana kita mungkin sedikit menggeser waktu kita, jam tidurnya agak dicepatkan karena harus bangun lebih cepat, makannya digeser waktunya, tapi mudah-mudahan dengan puasa 1 bulan ini melatih dari sisi ibadah kita makdoh langsung kepada Allah, dan juga melatih disiplin kita untuk bisa berproduktivitas dengan baik. Ya mungkin pesan saya itu menjaga konsistensi puasa, pelan-pelan apa yang kita lakukan di Ramadan, kita harus punya tekad untuk kita bisa jaga untuk di luar Ramadan. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Emir, pesan yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya yang pastinya nggak kalah seru. Ya, terima kasih juga untuk semua yang menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga Ramadan tahun ini penuh berkah. My Podcast, MyACI. Ramadan ACI, Ramadan Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.